Chapter 621. Setelah mendengarkan penjelasan Yang Chen, ketika mereka berkultivasi kembali, semua orang dengan jelas merasakan peningkatan kecepatan kultivasi mereka. Ini bukan hanya berkat dari area pengumpulan roh, tetapi peningkatan yang dihasilkan oleh metode penanaman sistem tidak dapat diremehkan. Untuk sementara waktu, seluruh keluarga monster cemara bersukacita, dan kepercayaan diri semua orang meningkat pesat. Bahkan pohon cemara tua pun sepertinya melihat harapan untuk membentuk jiwanya yang baru lahir. Monster kayu berbeda dari pembudidaya lainnya. Kadang-kadang ketika alam kultivasi mereka rendah, mereka tidak sabar untuk menyerang alam tinggi sebelum umur mereka habis dan mereka akan mati. Tapi monster kayu itu tidak sama. Umumnya, selama monster kayu membuka kebijaksanaan spiritualnya, mereka pada dasarnya dapat bertahan selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan manusia, itu terlalu lama. Pada dasarnya, ketika pembudidaya manusia telah mati, monster kayu masih bisa mengandalkan umur panjang mereka untuk menyerang alam secara perlahan. Jika saat ini dengan bimbingan seseorang tentu ada harapan besar untuk masuk ke level yang tinggi. Meskipun semua orang senang, ini tidak menghalangi semua orang untuk iri pada Mubo. Karena setelah meneruskan metode kultivasi kepada semua orang, Yang Chen justru membawa Mubo langsung ke sisi lain dan mulai mengajarinya sendirian. Namun, meskipun mereka iri, mereka tidak boleh iri. Yang Chen sekarang adalah penguasa Mubo. Adalah normal bagi sang guru untuk mengajar muridnya sendirian. Bahkan jika pohon cemara lain merasa iri, mereka hanya bisa menghela nafas. Yang Chen mengajar sendirian, tidak hanya dia membawa Mubo ke samping, tetapi dia juga secara langsung mengatur susunan sihir untuk mengisolasi kesadaran spiritual semua pohon cemara. Dia dan Mubo berada dalam barisan, dan yang lain tidak dapat menjelajahi situasi di dalam. Mubo, kualifikasi kultivasimu sangat bagus, jadi meskipun kamu berlatih metode kultivasi yang sama seperti orang lain, kamu tetap bisa menjadi luar biasa. Yang Chen menjelaskan kepada Mubo dengan sangat serius, jadi, dalam hal metode kultivasi, saya tidak akan terlalu memperhatikanmu untuk saat ini. Guru telah mengajari murid ini metode penanaman fondasi, murid ini mengerti. Mubo dengan hormat menanggapi Yang Chen, tidak ada ketidakpuasan. Kamu memiliki mentalitas ini, sangat bagus. Yang Chen mengangguk dan memuji dengan kepuasan, namun, karena saya adalah gurumu dan kamu adalah muridku, saya masih harus memberi Anda hadiah ucapan selamat. Mengikuti kata-kata Yang Chen, setumpuk besar daun tiba-tiba muncul di tangan Yang Chen. Saat ini, Mubo juga menoleh. Saat dia melihat tumpukan besar dedaunan, matanya tiba-tiba berbinar. Tumpukan daun memancarkan aura kayu pertama yang sangat murni, yang merupakan aura favorit ras monster kayu pertama seperti Mubo. Yang Chen berkata bahwa ini adalah hadiah ucapan selamat untuknya. Mungkinkah ini masalahnya? Di tangan Yang Chen ada tumpukan besar daun penglai Divine Wood. Namun, daun ini diambil dari kayu ilahi penglai yang digunakan Yang Chen untuk menyempurnakan pedang terbang kayu pertama. Padahal, saat itu Yang Chen hanya mengambil batang dan akar utamanya saja. Banyak cabang dan daun samping yang dipotong, dan dia tidak menanamnya kembali. Cabang dan dedaunan yang berserakan ini hanyalah obat kuat bagi Mubo. Tentu saja, basis budidayanya saat ini masih rendah, jauh dari kemampuan untuk langsung menelan seluruh kayu ilahi penglai seperti iblis pohon tua Guisanyu. Namun, untuk saat ini tidak ada masalah sama sekali dalam menyerap daun tersebut. Saya akan tinggal di sini selama setahun. Daun-daun ini, dan beberapa cabang, selama tahun ini, Anda dapat menyerap sebanyak yang Anda bisa. Yang Chen berkata langsung, hal-hal ini diserahkan kepada Mubo. Tentu saja, dia akan menyerap sebanyak yang dia bisa. Meskipun Mubo tidak mengetahui jenis pohon apa daun-daun ini, dia dapat memahami betapa berharganya daun-daun ini hanya dengan naluri. Ketika mendengar masih ada beberapa cabang, dia semakin terkejut. Dia segera mengucapkan terima kasih lagi kepada Yang Chen dan kemudian mengambil daun itu dari tangannya. Batangnya membuka mulut kecil dan memasukkan daun kayu ilahi penglai ke dalamnya. Saat Mubo menyerap daun kayu ilahi penglai, Yang Chen juga tinggal di sini. Selain menunjukkan budidaya pohon cemara, dia juga melatih teknik pemurnian tubuhnya sendiri. Angin kencang membuat semua pohon cemara di sini sangat marah. Meski tidak begitu kuat saat menghadapi Yang Chen tahu betapa kuatnya orang-orang ini jika mereka ditempatkan di luar. Pohon cemara ini, selain menaklukkannya dengan paksa, Yang Chen juga harus bersikap lembut dan membiarkan mereka setia sepenuhnya kepada Istana Cunyang. Metode budidaya sebelumnya dan susunan pengumpulan roh, bersama dengan bimbingan Yang Chen, lembut. Namun, ini belum cukup, Yang Chen masih ingin menambahkan lebih banyak. Untuk pohon cemara biasa ini, Yang Chen juga memberi mereka motivasi untuk berkultivasi. Cabang kayu ilahi penglai setebal jari, selama salah satu dari mereka dibudidayakan hingga alam puncak jidan, mereka bisa mendapatkan cabang tersebut sebagai hadiah. Tentu saja, premisnya adalah menggunakan metode budidaya fondasi monster pohon yang baru, daripada metode eksplorasi mandiri dari budidaya aslinya. Daya tarik penglai Divine Wood sungguh luar biasa. Meskipun pohon cemara tidak mengetahui apa cabangnya, aura murni yang terpancar darinya membuat mereka langsung tertarik. Mata bekas luka pohon besar di batangnya hampir menyemburkan api, menatap dahan dan ingin menelannya dengan mata. Selain itu, kamu tidak bisa mengolah tubuh monster sekarang, apalagi bentuk manusia, jadi kamu tidak bisa kembali ke sekte untuk saat ini. Yang Chen mengucapkan beberapa kata di depan dan juga menyisakan ruang yang cukup untuk dirinya sendiri.
Seni rahasia transformasi dikembangkan dengan hati-hati. Setelah 30 tahun, diperkirakan kalian semua dapat mengolah tubuh monster. Pada saat itu, saya akan kembali untuk mengambil kamu kembali ke sekte. Lingkungan di sini istimewa, dan angin dingin sangat bermanfaat bagi pemurnian tubuh. Pada hari kerja, semua budidaya harus dilakukan di angin astral. Yang Chen tidak ingin orang-orang ini serakah terhadap aura yang meluap dalam susunan pengumpulan roh. Susunan pengumpulan roh hanya memungkinkan setiap orang untuk tinggal di dalamnya hingga 4 jam sehari, sehingga auranya terkonsentrasi dan baik untuk semua orang. Tidak ada yang tidak menaati kata-kata Yang Chen. Instruksinya telah membuat semua pohon cemara di sini terkejut. Karena instruksi sebelumnya sangat benar, apa yang dia katakan sekarang pasti benar. Kualifikasi Mubo sungguh luar biasa. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia menyerap semua daun kayu ilahi penglai yang diberikan kepadanya oleh Yang Chen. Dalam kekuatan spiritual budidayanya, terdapat juga jejak aura kayu ilahi penglai. Untuk muridnya sendiri, Yang Chen tentu tidak pelit. Dia langsung memberikan semua sisa daun kayu ilahi penglai kepada Mubo. Ini disiapkan untuknya. Semakin awal Mubo menyerapnya, semakin cepat dia menjadi penjahat yang kuat di masa depan. Saat membimbing budidaya Mubo dan membimbing budidaya pohon cemara, Yang Chen tidak lupa melatih teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuningnya siang dan malam. Ketika semua orang melihat Yang Chen sedang berkultivasi di angin astral, mereka bahkan lebih tidak mau dan mengikuti. Segera, 1 tahun telah berlalu di tengah-tengah kultivasi semua orang yang sungguh-sungguh. Chapter 622. Sepanjang tahun, selain budidaya normal metode budidaya peletakan fondasi, seni rahasia transformasi, dan seni rahasia pemurnian roh, Mubo menghabiskan sisa waktunya terus-menerus menyerap cabang dan daun kayu ilahi penglai yang diberikan kepadanya, oleh Yang Chen. Sehelai daun kayu ilahi penglai, Mubo hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyerapnya sepenuhnya. Pada mulanya kecepatannya masih tergolong lambat, namun kemudian menjadi semakin cepat, dari 1 helai daun menjadi 10 helai daun, kemudian menjadi 100 helai daun. Kecepatannya lebih dari 100 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan aura penglai Divine Wood semakin kuat. Pohon cemara lain pasti mengetahui perubahan pada Mubo, tapi semua orang tidak iri. Pertama, Mubo adalah generasi muda mereka. Kedua, Mubo adalah murid Yang Chen. Sang master memberi sedikit manfaat kepada muridnya, sungguh tidak pantas untuk merasa iri. Setengah tahun kemudian, Yang Chen mulai memberi Mubo beberapa cabang kecil. Jika terlalu tebal, Mubai tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Jangan lihat Mubo yang sudah menguasai tahap jidan, tapi dia mengandalkan instingnya sendiri untuk berkultivasi, lagi pula itu tidak cukup. Semua kekuatan spiritual dipupuk kembali, dan dengan bantuan kayu ilahi penglai, kemajuannya juga luar biasa cepat. Bagaimanapun, ada dasar dari tahap jidan, sama seperti Gao Yue di masa lalu, bahkan jika dia melepaskan basis kultivasi aslinya dan mengembangkan kembali kekuatan spiritualnya, kemajuannya juga pesat. Dalam setengah tahun, Mubo telah berkultivasi kembali ke tahap tengah tahap pemurnian Qi. Kecepatan kemajuannya bahkan tak tertandingi oleh orang-orang seperti Yang Chen dan Gao Yue, yang memiliki nilai penuh dari akar roh yang diperoleh. Ras monster terkadang berbeda dengan manusia pembudidaya, terutama spesies pohon. Akumulasi jangka panjang selama bertahun-tahun membuat mereka sangat mudah untuk melewati ambang batas, dan mereka bahkan tidak perlu khawatir tentang konsolidasi basis budidaya mereka. Tentu saja, premisnya adalah akumulasi ini cukup lama, dan Mubo memenuhi persyaratan seperti itu. Faktanya, setiap iblis pohon akan mengalami ribuan tahun atau bahkan lebih lama sebelum membuka kebijaksanaannya, jadi akumulasi waktu ini bukanlah masalah sama sekali bagi mereka. Ini juga merupakan alasan mengapa Trin selalu menjadi semakin kuat. Tubuh Yang Chen, di bawah perhatian monster pohon, menjadi semakin kuat. Yang Chen sudah merasakan bahwa setelah beberapa tahun berkultivasi dalam angin astral, teknik pemurnian tubuh lapisan kedua telah menunjukkan tanda-tanda pencapaian besar. Persyaratan awal untuk mempraktikkan teknik tempering tubuh Yellow Turban Warlock adalah kekuatan 1000 kati. Setelah berlatih lapisan pertama, seseorang akan mencapai kekuatan 10.000 kati. Namun, setelah mencapai pencapaian besar pada lapisan kedua, tidak ada lagi penjelasan rinci mengenai kuantitasnya. Sebaliknya, istilah itu diubah menjadi istilah lain, yang disebut kekuatan pemetikan gunung. Sebelumnya, Yang Chen dengan mudah mengeluarkan tubuh pohon cemara tua dan Mubo langsung dari tanah, yang mengejutkan semua orang. Apa konsep mencabut pohon cemara tua yang telah tumbuh ribuan tahun dari tanah? Belum lagi yang lainnya, hanya sistem perakarannya yang besar saja mungkin sudah menempati area seluas beberapa hektar. Ketika kekuatan tanah yang dikumpulkan oleh setiap akar dikumpulkan, itu pasti merupakan kekuatan yang menakutkan. Belum lagi mencabutnya, sudah merupakan pencapaian besar bisa sedikit menggoyahkannya. Namun, ketika Yang Chen mencabut kedua pohon raksasa tersebut, tidak ada jeda dan relaksasi, itu dilakukan sekaligus. Apa yang membuat pohon cemara di sekitarnya semakin takut adalah ketika Yang Chen melakukan ini, dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri. Mereka tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan spiritual apapun. Mungkin pohon cemara tidak memiliki kemampuan untuk merasakan fluktuasi kekuatan spiritual Yang Chen, atau kekuatan fisik murni Yang Chen, tapi tidak peduli yang mana, itu bukanlah kabar baik bagi pohon cemara. Sekarang melihat Yang Chen mempraktikkan teknik pemurnian tubuh dalam angin astral, pohon cemara memahami bahwa itu adalah kekuatan fisik murni Yang Chen. Belum lagi yang lainnya,
Hanya dengan melihatnya sekarang melambaikan pilar batu besar yang tebal dan menakutkan, dia bahkan bisa memainkan serangkaian trik. Bahkan jika pohon cemara tidak yakin, di hadapan Yang Chen, mereka tidak akan berani menikamnya. Harus diketahui bahwa pilar batu besar itu beratnya jauh melebihi 10.000 jin. Bahkan monster pohon yang terkenal dengan kekuatannya tidak dapat mengambilnya, apalagi melambaikannya. Mubo dan pohon cemara tua, ditambah 3 pohon cemara terkuat, dapat bekerja sama untuk membawa pilar batu yang telah disempurnakan Yang Chen. Setelah mengetahui hal ini, Mubo semakin mengagumi gurunya. Bentuk tubuh Yang Chen telah mencapai batasnya. Yang Chen tahu bahwa setelah mencapai ranah kekuatan memetik gunung, tubuhnya tidak akan berubah lagi. Fokus utama dari teknik pemurnian tubuh lapisan ketiga adalah mulai melunakkan organ dalam. Menjadi lebih kuat dari dalam keluar, inilah tujuan mendasar dari teknik orang kuat turban kuning. Setelah berkultivasi hampir 5 bulan lagi, terdengar bunyi klik di tubuh Yang Chen. Suara ini sepertinya datang dari dalam tubuh, dan hanya Yang Chen sendiri yang bisa mendengarnya, seolah-olah ada belenggu yang terbuka. Badan tiba-tiba terasa rileks, dan otot-otot yang selama ini tegang tampak menjadi rileks dan lembut setelah bunyi klik. Yang Chen berhenti dan dengan lembut menggerakkan tangan dan kakinya, tetapi ada perasaan kekuatan yang tak terlukiskan di tangannya. Yang Chen memahami di dalam hatinya bahwa lapisan kedua dari teknik pemurnian tubuh telah mencapai ranah pencapaian besar. Ini benar-benar kejutan. Sebelum Yang Chen datang ke sini, dia tidak menyangka bahwa angin astral yang dingin ini dapat digunakan untuk memurnikan tubuh. Dia tidak berharap untuk menyelesaikan teknik pemurnian tubuh lapisan kedua di sini. Budidaya teknik pemurnian tubuh berikutnya akan fokus pada penguatan organ dalam, dan pada saat yang sama, secara perlahan akan menyesuaikan otot menjadi normal. Dengan kata lain, bentuk tubuh Yang Chen juga akan mulai perlahan kembali ke keadaan semula, dan tidak lagi berotot seperti sekarang. Menghitung hari, sudah 11 bulan sejak dia menemukan Mubo. Dalam 1 bulan lagi, sudah waktunya bagi Yang Chen untuk pergi. Ketika Yang Chen berkultivasi selama 5 bulan, Mubo tidak menganggur. Dia menelan hampir 200 cabang kecil dari penglai Divine Wood. Sekarang tubuh Mubo sudah memiliki jejak aura penglai Divine Wood murni. Kecepatan kultivasinya menjadi semakin tidak normal. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah maju dari tahap awal pemurnian Qi ke tahap akhir pemurnian Qi. Menurut kemajuan ini, pendirian kembali Mubo hanya akan memakan waktu 2 atau 3 tahun. Mungkin ketika Yang Chen datang lagi setelah 30 tahun, Mubo akan dapat memadatkan kembali dannya. Melihat bahwa dia akan pergi, Yang Chen membawa Mubo ke dalam formasi ilusi sendirian lagi. Kali ini, itu bukan lagi cabang dari kayu ilahi penglai, melainkan secangkir besar cairan koral misterius di 4 lautan. Memurnikan kayu ilahi penglai, dengan basis budidaya Mubo saat ini, pasti akan ada beberapa kotoran di tubuhnya. Cairan karang misterius 4 lautan hanya bisa mengeluarkan kotoran tersebut, sehingga jalur budidaya Mubo akan lebih lancar di masa depan. Setelah meminum cairan koral misterius 4 lautan, penampilan Mubo berbeda dengan manusia. Itu bukanlah tidur nyenyak, tapi transformasi total ke dalam tubuhnya, menunjukkan pohon cemara yang utuh. Tidak terlihat bahwa ini adalah monster cemara. Namun sejumlah besar getah pohon segera muncul di batang pohon. Chapter 623. Di negara bagian ini, Mubo telah berada di negara bagian ini selama setengah bulan. Selanjutnya, Yang Chen memberinya secangkir cairan koral misterius 4 lautan, sehingga Mubo memasuki kondisi ini lagi dan mengeluarkan lebih banyak resin. Resin ini adalah kotoran di tubuh Mubo. Setelah mengeluarkan ini, Mubo tiba-tiba menemukan perubahan pada tubuhnya. Meskipun Yang Chen tidak menjelaskan kepadanya betapa berharganya cairan koral misterius 4 lautan, Mubo juga memahami bahwa ini bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan. Atas budidaya tuannya, Mubo bersyukur. Sekali lagi menjawab pertanyaan monster cemara, akhirnya tiba saatnya Yang Chen pergi. Meskipun Yang Chen datang ke sini dengan cara yang sangat kasar dan tidak masuk akal pada awalnya, setelah 1 tahun bergaul, pohon cemara ini masih enggan berpisah dengannya. Tingkatkan kultivasimu, tunggu sampai tubuh monster tercapai, setelah 30 tahun, aku secara pribadi akan datang untuk membawamu kembali ke sekte. Yang Chen sekali lagi berjanji kepada sekelompok monster cemara untuk bertemu lagi, dia mengendarai pedang terbang dan memulai proses kembali ke dataran tengah. Hanya ada sedikit orang di sini, bahkan ras monster jarang datang ke sini, monster cemara sangat aman. 30 tahun bagi orang-orang di dunia kultivasi, itu hanya sekejap mata, dia yakin semua orang akan segera bisa bertemu kembali. Meskipun kekuatan monster cemara ini sekarang rendah, dia percaya bahwa setelah tiba di Istana Chunyang, kekuatan spiritual mereka akan melimpah, dan mereka akan dilatih oleh iblis pohon tua, mereka pasti akan menjadi penjaga terbaik untuk menjaga gunung, gerbang. Tidak hanya itu, jika mereka bisa mengimbangi Master Yang Chen yang bergerak cepat, setelah mengatasi kekurangan lambat mereka, bahkan jika itu adalah pengepungan, mereka juga bisa menjadi kekuatan utama. Dia mengembangkan seni rahasia sejati kayu pertama, merebut warisan penguasa kota kedua, menaklukkan sekelompok monster cemara, menerima penjahat masa depan Mubo sebagai murid, dan secara tidak sengaja mengembangkan lapisan kedua teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Perjalanan Yang Chen sangat membuahkan hasil. Menghitung waktu, sepertinya dia tidak melihat Sun Qingsui selama lebih dari 30 tahun, hampir 40 tahun. Dengan pemahaman Yang Chen tentang budidaya Sun Qingsui, pada saat ini, Sun Qingsui seharusnya sudah memadatkan inti miliknya. Sudah waktunya untuk pergi dan melihat gadis kecil ini.
Dulu ketika Yang Chen dikejar oleh Luo Yuan, tidak ada kabar sama sekali. Semua orang mengira Yang Chen sudah mati, tetapi Sun Qingsui dan Si Sanshan sebenarnya mengenakan pakaian berkabung untuknya. Yang Chen tidak tahu bagaimana cara membayarnya kembali. Sekalipun masih ada satu rintangan terakhir di hatinya yang belum dia atasi, hal ini tidak menghalangi dia untuk berterima kasih kepada gadis kecil itu, juga tidak menghalangi dia untuk bertemu dengannya. Daerah angin astral juga dapat melemahkan tubuh. Yang Chen hanya terbang perlahan ke arah yang benar sampai dia keluar dari area angin astral, lalu dia memanggil pesawat ulang-alik dan terbang ke arah Sekte Awan Biru. Dari Istana Cunyang ke hutan 10.000 pohon, Yang Chen membutuhkan 1 tahun penuh untuk menemukan keberadaan Mubo, dan dia menghabiskan 1 tahun lagi di jalan, tetapi pada tahun terakhir, Yang Chen lebih banyak memperbaiki tubuhnya. Perjalanan pulang kali ini tidak memakan waktu lama. Hanya butuh 1 tahun bagi mereka untuk kembali ke Middle Earth. Awalnya, A, Su dan A, B memperkirakan bahwa dengan perendaman langsung solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, kayu ilahi penglai akan membuka kebijaksanaannya setelah 1 tahun dan dapat memasuki kondisi budidaya. Namun, yang jelas, A, Su dan A, B meremehkan kekuatan kayu ilahi penglai, dan juga meremehkan kondisi yang dibutuhkan kayu ilahi penglai untuk membuka kebijaksanaannya. Meskipun Yang Chen telah menggunakan cara paling ampuh untuk mengolahnya, hutan ilahi penglai ini masih membuka kebijaksanaannya satu persatu setelah Yang Chen kembali ke dataran tengah. Merasakan pergerakan di taman obat, Yang Chen buru-buru menghentikan pesawat ulang-alik, menemukan tempat yang aman, dan langsung memasuki lapisan kedua taman obat. A, Su dan A, B datang untuk menyambutnya untuk pertama kalinya, dan kemudian menunggu bersama Yang Chen di tepi kolam solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, menunggu kebijaksanaan kayu ilahi penglai terbuka. Segera, penglai Divine Wood berubah. Tiba-tiba, 2 benda mirip bekas luka muncul di batang pohon yang licin dan lurus. Kemudian, benda-benda itu bergerak dan terbuka, memperlihatkan sepasang mata besar yang menatap kosong ke sekeliling. Kemudian, dia melihat Yang Chen sekilas, dan matanya menunjukkan cahaya gembira. Di lautan kesadaran Yang Chen, tiba-tiba ada hubungan kesadaran, dan dia merasakan kegembiraan datang darinya. Yang Chen juga senang, dan langsung mengalihkan pikirannya, membiarkannya menikmati solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Pada saat yang sama, dia juga meneruskan 3 metode budidaya kepada keluarga iblis cemara. Itulah metode budidaya dasar. Beberapa metode kultivasi tingkat lanjut yang diketahui Yang Chen berasal dari dunia spiritual, dan setidaknya tahap Yuanying dapat dikembangkan. Meskipun kayu ilahi penglai sangat kuat, ia baru saja membuka kebijaksanaannya, dan lebih baik menggunakan metode budidaya dasar ini. Tentu saja, ada kepercayaan mutlak pada Yang Chen. Monster penglai Divine Wood ini segera mulai berlatih sesuai instruksi Yang Chen. Segera, penglai Divine Wood kedua membuka matanya. Dengan cara ini, Yang Chen tidak akan memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Semua metode budidaya diturunkan, dan dia tetap menghibur dan membimbing budidayanya. Berikutnya, yang ketiga, yang keempat, hingga yang ke-24. Masing-masing dari mereka diperlakukan sama. Setan pohon penglai ini membuka mata mereka dan melihat Yang Chen, dan sudah ada aura Yang Chen di hati mereka. Tentu saja, mereka menganggap Yang Chen sebagai tuan mereka sendiri. Tuan, sisanya tidak akan membuka kebijaksanaannya lagi. A, Zhu melihat Yang Chen masih menunggu, dan dengan lembut mengingatkannya. Tidak semua penglai Divine Wood bisa menjadi monster. Sisanya merupakan sudut-sudut kotak yang saat itu dibuat dari tanah. Mungkin ada beberapa kerusakan, jadi tidak mungkin untuk mengolahnya. Di kumpulan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, masih ada 7 hutan ilahi penglai yang tumbuh subur, tetapi mereka hanya bisa menjadi hutan ilahi penglai, dan tidak mungkin menjadi iblis pohon penglai. Hasil ini membuat Yang Chen agak menyesal, tetapi Yang Chen juga tahu bahwa langit belum lengkap, dan dia tidak bisa menuntut terlalu banyak. Ada 24 setan pohon penglai, yang sudah sangat luar biasa. Khususnya, ketika setan pohon penglai ini mulai mengembangkan metode budidaya peletakan fondasi di kumpulan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, kecepatan kemajuannya membuat Yang Chen tercengang. Bahkan seorang jenius yang mengerikan seperti Mubo harus berkultivasi kembali di tahap Jidan selama lebih dari setahun untuk dapat membangun fondasinya, tetapi setan pohon penglai di depannya, hanya dalam 2 hari, telah menembus tahap awal. Tahap Ki Refining dan memasuki tahap Ki Refining tengah. Terkait dengan kesadaran iblis pohon penglai, Yang Chen pasti tahu bahwa tidak ada masalah sama sekali dengan hutan ilahi penglai ini. Namun, kecepatan penyembunyiannya terlalu mengejutkan. Itu memang pohon yang kuat yang diberi nama dengan kata, ilahi. Dalam benak Yang Chen, dia tiba-tiba teringat susunan, formasi konstelasi siklus surgawi, yang ditinggalkan oleh seorang immortal tertentu di tahap eksekutor abadi sebelum dia meninggal. Tampaknya formasi ini dilakukan oleh 24 master dengan basis kultivasi dan pemahaman diam-diam yang serupa. 24 setan pohon penglai, membuka kebijaksanaan mereka pada hari yang sama dan berkultivasi pada waktu yang sama, secara alami budidaya mereka setara. Adapun pemahaman diam-diam, karena komunikasi Yang Chen, 24 setan pohon penglai hampir bisa dikatakan seperti bayi siam, dan pikiran mereka saling berhubungan. Arai besar ini dibuat khusus untuk mereka. Chapter 624. Sekarang monster penglai Divine Wood ini baru saja mengembangkan kebijaksanaan spiritual dan mulai berkultivasi. Hanya angan-angan ingin mereka segera menguasai formasi.
Yang Chen tidak memiliki harapan yang berlebihan. Namun, setelah berhenti untuk berjaga selama beberapa hari, Yang Chen akhirnya memahami kekuatan monster penglai Divine Wood. Hanya dalam 10 hari, monster penglai Divine Wood hampir mencapai tahap dasar pada saat yang bersamaan. Dibandingkan dengan Mubo, penjahat ini, puluhan kali lebih cepat. Ini bukan karena kecepatan budidaya kayu ilahi penglai yang cepat, namun karena titik awal kebijaksanaan spiritual mereka tinggi. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun pertumbuhannya, dan kemudian dibuat menjadi kotak kayu oleh master penguasa bumi sebelum dia naik, dan ditinggalkan di depan kuil bumi untuk waktu yang tidak diketahui. Ia mengalami reinkarnasi dupa yang tumbuh subur hingga menurun, ditambah kekayaan alam, budidayanya langsung dimulai dari tahap pondasi. Bahkan tanpa metode budidaya Yang Chen, tanpa solusi spiritual kayu pertama ini, selama kayu ilahi penglai membuka kebijaksanaan spiritualnya, maka paling lama tidak akan melebihi sebulan, ia akan mencapai kondisi saat ini. Apa yang dilakukan Yang Chen adalah membuat kondisi mereka lebih unggul, dan tidak ada salahnya mencabut bibit untuk membantu mereka tumbuh. A, Zhu dan A, B dapat berkomunikasi dengan tumbuhan tersebut ketika mereka belum membuka kebijaksanaan spiritualnya. Sekarang ada 24 monster penglai Divine Wood yang dapat berkomunikasi dengan mereka dengan kebijaksanaan spiritual, dan mereka dengan senang hati melompat-lompat. Tidak ada mitra di sini selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, satu-satunya makhluk hidup yang memiliki kebijaksanaan spiritual adalah Xiao Tian. Sudah terlambat untuk berkomunikasi dengan Xiao Tian. Sekarang mereka akhirnya punya lebih banyak teman. Melihat semuanya berada di jalur yang benar, Yang Chen pun meninggalkan kebun obat dengan pikiran tenang. Namun, ketika dia keluar dari kebun obat, dia menyadari ada kelainan di sekitarnya. Benang kesadaran spiritual terbuka dalam sekejap, tetapi sebelum Yang Chen dapat mengetahui gerakan di sekitarnya, niat membunuh yang dingin telah mencapai tubuhnya, dan kemudian cahaya hitam tipis dengan cepat jatuh ke tubuh Yang Chen. Ding, kulit Yang Chen kencang. Teknik pemurnian tubuh orang kuat serban kuning dari ranah kekuatan pemetikan gunung berjalan sepanjang waktu. Ketika dia menghadapi kekuatan luar, otot-ototnya tegang, dan dia langsung memblokir cahaya hitam di luar tubuhnya, dan bahkan tidak memicu fungsi perlindungan tubuh dari lonceng emas. Cahaya hitam yang terhalang menampakkan wujud aslinya. Itu adalah jarum yang panjang dan tipis. Jika bukan karena cahaya yang menyala dengan kecepatan tinggi, orang biasanya tidak akan menyadari jarum tipis dan panjang seperti itu. Jika terjadi pada malam hari, itu akan menjadi senjata mutlak untuk serangan diam-diam. Begitu jarum panjang itu berhenti di depan dada Yang Chen, reaksi Yang Chen lebih cepat daripada reaksi orang lain. Dia segera menjepit jarum panjang itu dengan satu tangan. Begitu dia mencubitnya, jarum panjang itu mulai bergetar, seolah ingin melepaskan diri dari jari Yang Chen. Pihak lain menggunakan teknik pedang kekaisaran untuk mengendalikan jarum. Saat tiba-tiba tertangkap, dia langsung panik. Namun sekeras apapun dia berusaha, jarum hitam itu tergenggam erat di ujung jari Yang Chen, tidak dapat ditarik kembali. Kesadaran spiritual Yang Chen telah mengunci seorang kultivator yang berjarak lebih dari 200 kaki darinya. Untuk saat ini, dia tidak dapat melihat master dari kultivator ini. Dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang sarjana berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Dia menatap dirinya sendiri dengan wajah muram, dan matanya bersinar dengan sinar kebencian. Dalam hal ini, Yang Chen sangat bingung, dia tidak mengenal orang ini. Harus diketahui bahwa ingatan Yang Chen sangat tidak normal. Bahkan jika dia hanya bertemu orang sekali, Yang Chen akan mengingat mereka, tetapi tidak ada bayangan orang ini dalam ingatannya. Pelajar itu juga berada di tahap jidan, tetapi tampaknya wilayahnya lebih tinggi dari Yang Chen, di tahap tengah jidan. Pihak lain diam-diam menyerangnya begitu dia muncul, dan dia tidak menanyakan benar atau salah, yang membuat Yang Chen sangat marah. Satu-satunya benda yang bisa digunakan adalah pedang terbang kayu pertama. Reaksi Yang Chen jelas tidak lambat. Begitu dia menemukan jejak lawan, pedang terbang kayu pertama segera terbang dan memotong ke arah lawan. Pihak lain sepertinya tidak perlu takut. Tiba-tiba, 8 perisai terbang keluar dari tubuhnya dan menari di sekelilingnya, sepenuhnya melindungi tubuhnya di dalamnya. Tidak peduli dari arah mana serangan itu datang, serangan itu akan diblokir oleh 1 atau 2 dari 8 perisai ini. Perisai itu tidak diketahui terbuat dari bahan apa. Senyuman di wajah cendekiawan itu menunjukkan bahwa dia memiliki keyakinan yang kuat pada perisai itu. Hei, dengan suara lembut, pedang terbang kayu pertama memotong salah satu perisai. Awalnya, ini adalah pemandangan yang telah lama dipikirkan oleh sang sarjana, tetapi situasi selanjutnya membuatnya terkejut. Perisai itu memblokir Flying Sword, tapi hanya memblokir sedikit. Pedang terbang kayu pertama telah digerus dan ditempa dengan gila-gilaan oleh solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Itu sudah tajam. Hanya dengan satu pedang, ia memotong perisai di depannya menjadi 2 bagian. Dalam kepanikan, cendekiawan itu buru-buru mengirimkan beberapa perisai lain ke depan bilah pedang. Pedang terbang kayu pertama memotong 4 perisai berturut-turut, dan terlihat sedikit habis. Yang Chen bergerak dan memanggil kembali pedang terbang. Kamu berani mengambil jarum terbangku dengan tangan kosong, apakah kamu menderita? Meski cendekiawan itu panik, dia tidak panik sama sekali. Melihat Yang Chen mengambil kembali pedang terbang, dia akhirnya menunjukkan senyuman. Dengan cepat, dia terbang ke depan Yang Chen dan menghadap Yang Chen. Jari Yang Chen terasa sedikit gatal, dan tempat dia baru saja ditusuk juga sedikit gatal. Ini hanya bisa menjelaskan satu hal, jarum terbang ini dicelupkan ke dalam racun.
Namun, tingkat toksisitas ini bahkan tidak bisa menembus kulit Yang Chen ke dalam daging dan darah. Ranah kekuatan memetik gunung dari teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, belum lagi kekuatan seluruh tubuh, hanya saja kulitnya tidak begitu mudah ditusuk. Tapi karena pihak lain sangat bangga, Yang Chen tidak keberatan bermain-main dengannya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dalam sekejap, wajah Yang Chen ditutupi dengan lapisan biru dan hitam, itu benar-benar seperti manifestasi dari racun. Kakinya tampak lembut, tidak mampu menopang berat badannya sendiri, dia terhuyung mundur 2 langkah dan duduk, melawan pohon besar. Kamu menggunakan racun. Yang Chen mengulurkan tangan dan menunjuk ke pihak lain, tetapi lengannya tampak lembut, tidak mampu menahan beban tangannya, dia hanya menunjuk dan meletakkannya. Yah, tidak ada yang terlalu curang dalam perang. Kamu ingin pamer, siapa yang bisa kamu salahkan? Sarjana itu mencibir dan mengambil beberapa langkah ke depan, menatap Yang Chen, dia bertanya dengan dingin, katakan nama dan asalmu. Kamu tidak tahu siapa aku. Yang Chen sedikit terkejut, pihak lain tidak tahu siapa dia, dan benar-benar bertemu dengan serangan diam-diam, padahal cara sekte Dao sama dengan sekte iblis. Saya tidak tahu siapa Anda, tapi saya tahu Anda dapat mengatur sebuah arai. Sarjana itu mencibir lagi, seolah-olah dia meremehkan menjawab pertanyaan Yang Chen, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa bangga di hatinya dan berkata, orang Taitian mencari master yang bisa mengatur susunan. Selama saat mereka menangkapnya, akan ada hadiah yang bagus. Anda telah menyiapkan susunan ilusi di sini, sepertinya teknik yang bagus, tetapi Anda kurang beruntung bertemu dengan saya. Petik 2. Hanya karena orang Taitian mencari ahli susunan. Yang Chen tiba-tiba mengerti. Chapter 625. Terakhir kali barisan penyambutan Taitianmen meledak, ketika Yang Chen meninggalkan daratan, pembunuh spesifiknya tidak ditemukan. Orang-orang Taitian sangat marah sehingga mereka bahkan mengabaikan moralitas dan meminta murid-murid Istana Cunyang untuk segera melucuti senjata ajaib sumber kehidupan mereka. Kemudian, di bawah campur tangan penguasa Tantai dari Pulau Abadi Giok Hijau, orang-orang Taitian kehilangan muka. Setelah penyelidikan tidak membuahkan hasil, mereka pergi, dan Yang Chen memanfaatkannya dan mengambil 15 senjata ajaib sumber kehidupan. Yang Chen awalnya mengira bahwa Taitianmen akan mendirikan target dalam waktu singkat demi wajah dan memusnahkan mereka semua, untuk menghilangkan wajah gerbang gunung yang sedang dibom. Di luar dugaan, hingga saat ini mereka masih mencari-cari calon master formasi, dan melihat postur cendekiawan tersebut, sepertinya selama mereka memiliki tingkat pencapaian tertentu dalam formasi tersebut, mereka akan dicurigai, dan mereka akan diantar ke orang Taitian untuk mengidentifikasi mereka satu persatu. Ternyata sarjana ini rakus akan hadiah dari orang-orang Taitian, dan dia kebetulan lewat di sini dan menemukan susunan ilusi yang diatur dengan tergesa-gesa oleh Yang Chen. Dia mengira Yang Chen juga seorang master formasi, jadi dia tergoda dan menunggu. Ketika dia melihat Yang Chen muncul, dia segera melancarkan serangan diam-diam. Kamu tidak beruntung bertemu denganku. Sarjana itu tidak mendengar ejekan keras dari kata-kata Yang Chen. Di bawah rasa puas diri, dia berpikir bahwa racunnya tidak ada bandingannya di dunia. Yang Chen sudah menjadi daging di talenan, dan dia berada di bawah kekuasaannya. Dia bahkan tidak melakukan tindakan pencegahan minimum. Itu juga benar. Suara Yang Chen tiba-tiba menjadi normal. Tubuhnya tiba-tiba berdiri, mengulurkan tangannya yang besar, meraih leher cendekiawan itu, mengangkatnya, dan membawanya ke hadapannya. Bagaimana itu mungkin? Pelajar itu terkejut, dan perubahan di depannya membuatnya tidak bisa mempercayainya sama sekali. Namun tangan besar di lehernya seperti penjepit besi, mengingatkannya bahwa semuanya benar. Yang Chen mencubit lehernya, dan dia tidak dapat berbicara lagi, tetapi pikirannya masih ragu. Bagaimana mungkin jarum racunnya tidak berfungsi? Apakah kamu bertanya-tanya tentang jarum racunmu? Yang Chen dapat mengetahui apa yang dipikirkan cendekiawan itu secara sekilas. Dia tersenyum lembut, dan warna hitam di wajahnya menghilang tanpa bekas. Tangan yang menjepit jarum racun diletakkan di depan mata cendekiawan itu. Jarum hitam itu masih terjepit di antara 2 jari. Namun, tidak ada perubahan pada tangan Yang Chen. Hal ini membuat cendekiawan yang terdiam itu melebarkan matanya. Sekali lagi, dia bertanya-tanya apakah matanya sedang mempermainkannya. Sambil memegang jarum racun, Yang Chen dengan santai menyuntikkan beberapa jarum ke tubuh cendekiawan itu. Meskipun pihak lain berada di tahap tengah tahap jidan, dia dikendalikan oleh Yang Chen dengan satu tangan, jadi dia tidak dapat menampilkan kemampuan hebatnya. Dia menyaksikan tanpa daya saat Yang Chen memasukkan jarum ke tubuhnya. Matanya dipenuhi keputusasaan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, yaitu beberapa saat, seluruh tubuh cendekiawan itu mulai menghitam, dan matanya mulai mengendur. Itu benar-benar berbeda dari postur Yang Chen. Bahkan kekuatan otot di lehernya pun jauh lebih kecil. Jika Yang Chen mau, dia bisa mematahkan lehernya dengan sejumput. Ini tidak mungkin palsu. Tentu saja, meskipun itu palsu, Yang Chen tidak akan takut. Di ranah kekuatan memetik gunung, bahkan kekuatan cubitan pun memiliki kekuatan ribuan jin. Leher rapuh cendekiawan itu, bahkan jika dia menggunakan keterampilan misterius yang kuat untuk melindungi tubuhnya, tidak dapat menghentikan Yang Chen untuk mengambil nyawanya. Racun ulama itu sendiri, jika dia tidak meminum penawarnya, bahkan dia sendiri tidak akan sanggup menanggungnya. Ini juga alasan mengapa dia yakin akan racun itu. Ranah Yang Chen baru berada di tahap awal tahap jidan, yang tidak sebaik dia, jadi dia selalu berpikir bahwa Yang Chen telah sangat diracuni.
Saat vitalitas cendekiawan itu dipengaruhi oleh racunnya sendiri dan perlahan-lahan mati, tubuh Yang Chen tiba-tiba keluar dari rotan hijau. Rotan itu sepertinya mencium bau yang enak, dan tiba-tiba menusuk ke lengan cendekiawan itu. Hisapan kuat datang dari rotan, dan cendekiawan itu tiba-tiba merasa tubuhnya rileks. Racun yang membuatnya lemah, di bawah hisapan ini, dengan patuh mengalir di sepanjang pembuluh darah tubuh dan masuk ke dalam rotan. Kemudian badan terasa rileks, seperti tidak pernah diracuni. Sarjana itu segera memahami bahwa inilah alasan mengapa Yang Chen tidak takut dengan racunnya. Kini hidupnya tergantung di tangan Yang Chen. Sejak Yang Chen mendetoksifikasi dia pasti punya sesuatu untuk ditanyakan. Mengenai senjata ajaib, cendekiawan tersebut memahami bahwa apakah itu jarum racun atau perisainya, itu bukanlah lawan dari pedang terbang Yang Chen. Racun itu tidak efektif melawan Yang Chen, jadi cendekiawan itu benar-benar menyerah. Aku sudah lama tidak mengunjungi Central Plains. Katakan padaku apa yang berubah akhir-akhir ini. Yang Chen tidak berbicara omong kosong dan langsung mengatakan permintaannya. Tangannya melepaskan leher cendekiawan itu, tetapi pedang terbang itu tepat mengenai punggung cendekiawan itu, mulailah dari pemboman gerbang Gunung Taitianmen. Sarjana itu tahu bahwa dia tidak bisa menolak, jadi dia bekerja sama dengan patuh dan mulai berbicara dengan Yang Chen. Setelah gerbang Gunung Taitianmen dibom, mereka menemukan masalah dengan beberapa sekte, termasuk Istana Cunyang. Namun, Istana Cunyang mendapat dukungan dari Pulau Abadi Giok Hijau, dan semuanya ada di sana, jadi merekalah yang pertama menghilangkan kecurigaan tersebut. Namun, ada beberapa sekte kecil yang tidak seberuntung itu. Meski tidak ada kecurigaan khusus, orang Taitian masih menemukan beberapa kesalahan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang. Entah sekte tersebut dihancurkan, atau mereka bergabung dengan Taitianmen di bawah tekanan. Para Taitianmen dari sekte besar tidak berani memprovokasi mereka dengan segera, tetapi mereka tidak akan pernah melepaskan sekte iblis dan ras monster. Dikatakan bahwa banyak master dikirim untuk mencari bukti di wilayah sekte iblis dan ras monster. Belakangan, mereka mencari ahli formasi kemana-mana. Selama mereka terkenal, sekte besar baik-baik saja, orang-orang Taitian akan mengambil inisiatif untuk datang ke pintu dan meminta bukti. Yang lainnya, apakah mereka anggota sekte atau kultivator nakal, tanpa ampun akan dibawa kembali ke orang Taitian dan diinterogasi dengan cermat. Belakangan, orang-orang Taitian kekurangan tenaga, dan bahkan memberikan hadiah yang tinggi kepada dunia luar. Selama mereka dapat mengundang ahli formasi untuk bertanya, tidak peduli metode apa yang digunakan, mereka akan memberikan hadiah yang besar kepada kultivator yang membawa mereka, yang membuat banyak orang pemburu tergoda untuk membantu orang Taitian menemukan target di mana-mana. Mendengarkan kata-kata cendekiawan itu, Yang Chen mulai merenung perlahan. Orang-orang Taitian melakukan ini dan memaksa sekte-sekte kecil itu untuk bergabung. Itu jelas karena murid sekte luar dihancurkan, jadi mereka membutuhkan sejumlah besar murid cadangan untuk mengisinya kembali. Ini bisa dimengerti, tapi apa alasan tingginya harga buronan pada Master Arai? Apakah itu benar-benar untuk mengejar si pembunuh? Tiba-tiba, Yang Chen memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkin orang-orang Taitian menggunakan cara ini untuk membuat orang-orang yang membantu orang-orang Taitian mengumpulkan hadiah menjadi musuh, dan pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan orang-orang Taitian. Perlu diketahui bahwa mereka yang dapat mengundang orang kembali harus memiliki beberapa keterampilan. Kelompok orang ini memiliki pengalaman bertempur yang kaya, dan mereka dapat bertarung dan membunuh tanpa banyak usaha. Mereka adalah talenta yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Taitian. Hadiah kecil saja sudah cukup untuk membuat banyak orang tidak punya tempat lain untuk pergi, dan pada akhirnya, mereka harus bergantung pada perlindungan orang-orang Taitian. Itu sangat sederhana dan efektif. Melihat Yang Chen sedang tenggelam dalam pikirannya, mata cendekiawan itu, yang telah memulihkan energinya, tiba-tiba memancarkan jenis cahaya yang berbeda. Chapter 626. Karena perenungan Yang Chen, pedang terbang yang awalnya menempel di punggung cendekiawan itu juga sedikit menyimpang dari posisinya, yang juga memberikan kesempatan kepada cendekiawan itu. Racun itu telah diatasi oleh Abi Yang Chen menggunakan tubuh pohon anggur giok biru. Sambil duduk dan memberitahu Yang Chen tentang kejadian baru-baru ini, kekuatan fisik dan konsumsi kekuatan spiritual cendekiawan tersebut juga pulih. Sekarang sudah hampir sampai. Ini saat yang tepat baginya untuk keluar dari masalah. Yang Chen agak sombong, sama seperti cendekiawan itu mengira dia telah mengendalikan situasi, jadi dia bahkan tidak melepaskan senjata lawannya. Sekarang Yang Chen melakukan kesalahan yang sama. Keduanya dekat, Yang Chen mengerutkan kening saat ini, dan dia tidak tahu kemana dia melihat. Sarjana itu menyaksikan semua ini dan tiba-tiba meledak. Cahaya pedang keluar dari tas Qian Kun dan langsung menuju ke jantung Yang Chen. Dalam sekejap, Yang Chen, yang perhatiannya sedang terganggu, tiba-tiba menggerakkan tangannya dan meraih bilah pedang terbang. Sarjana itu tidak menyangka Yang Chen akan bereaksi begitu cepat. Dalam keterkejutan yang luar biasa, dia juga mendorong cahaya pedang dengan seluruh kekuatannya. Yang Chen hanya memegang pedangnya dengan tangan kosong. Selama dia berputar, dia bisa memotong telapak tangan Yang Chen dan menusuk bagian tengah jantungnya. Itu ide yang bagus, tapi pedang terbang di tangan Yang Chen seperti akar, dan tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli bagaimana cendekiawan itu mendorong cahaya pedang terbang tetap berada di tangan Yang Chen. Bahkan ketika cahaya pedang mengenai tangan Yang Chen, tidak ada tanda-tanda kulitnya patah. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya.
Tadinya aku akan mengampuni nyawamu, tapi kamu mencari kematianmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Yang Chen berkata perlahan, tetapi kepalanya terus gemetar, seolah-olah kasihan dengan keputusan cendekiawan itu. Ketika cendekiawan itu melihat bahwa itu tidak baik, dia segera terbang. Dia tidak berani tinggal di tempat yang sama sejenak. Baru saja, Yang Chen memegang hidup dan mati di tangannya. Bukankah berdiri begitu dekat dengannya berarti mencari kematian? Yang Chen masih menggelengkan kepalanya dan berbicara, memberikan waktu kepada cendekiawan itu untuk melarikan diri. Namun, saat dia keluar, kepalanya tetap di tempatnya. Cahaya pedang dari pedang terbang kayu pertama, tidak diketahui kapan pedang itu telah melewati leher cendekiawan dan memotong seluruh kepalanya. Kemudian, dengan kilatan cahaya pedang, kosmos sak milik cendekiawan itu ditebang dan dikirim ke Yang Chen. Tanaman merambat berwarna darah terbang keluar dari lengan Yang Chen dan melilit mayat cendekiawan itu. Dalam sekejap, mayat cendekiawan itu menjadi kerangka tanpa kepala. Yang Chen dengan santai melambaikan tangannya, dan kerangka itu berubah menjadi bubuk, menghilang bersama angin tanpa jejak. Cara orang Taitian melakukan sesuatu, mereka sudah memiliki niat untuk menjadi musuh semua sekte. Namun kini, Yang Chen masih harus bersembunyi di kegelapan. Unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Para penguasa Taitianmen seperti awan, jauh dari kemampuan istana Chunyang saat ini. Yang Chen juga perlu perlahan-lahan melemahkan kekuatan Taitianmen, dan kemudian mencapai tujuan untuk memotong Taitianmen. Penundaan kecil selama 10 hari, perubahan kecil seperti itu terjadi, tetapi ini tidak mempengaruhi rencana Yang Chen untuk pergi ke Sekte Awan Biru. Memanggil pesawat ulang-alik, Yang Chen melanjutkan perjalanan menuju Sekte Awan Biru. Dalam waktu kurang dari sebulan, Yang Chen tiba di gerbang Sekte Awan Biru. Karena kejadian terakhir di rumah lelang, citra Yang Chen telah diingat oleh semua murid yang bertanggung jawab atas resepsi tersebut. Ketika mereka melihat Yang Chen, seseorang segera datang menyambutnya. Yang Chen adalah tamu terhormat, jadi Yang Chen tidak perlu menunggu lama di gerbang. Namun, Sun Qingsui masih mundur, jadi Yang Chen dibawa langsung ke tempat penatua Hua Wanting berada. Diperkirakan Sue kecil akan memadatkan dannya, jadi junior ini secara khusus datang untuk melihatnya. Melihat Hua Wanting, Yang Chen secara alami memberi hormat sesuai aturan, dan pada saat yang sama, mengungkapkan niatnya. Kamu benar-benar perhatian. Ketika penatua Hua melihat Yang Chen, suasana hatinya sedang baik, terutama ketika dia mendengar bahwa Yang Chen mengkhawatirkan muridnya, dia bahkan lebih bahagia. Sejak Yang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Qingsui sebelum dia mundur, ini adalah pertama kalinya Yang Chen datang ke Sekte Awan Biru. Setelah Yang Chen mundur, Sun Qingsui juga bekerja keras, karena takut basis budidayanya akan ditinggalkan oleh Yang Chen. Oleh karena itu, Sun Qingsui bahkan berinisiatif pergi ke beberapa tempat berbahaya dan membunuh banyak monster untuk mengasah kemampuan bertarungnya. Penatua Hua juga menyadari bahwa dia telah terlalu memanjakan Sun Qingsui sebelumnya. Dia hanya memberi Sun Qingsui beberapa senjata ajaib untuk menyelamatkan hidupnya pada saat kritis, dan membiarkan Sun Qingsui berkeliaran di luar, melenyapkan kejahatan dan mempertahankan jalan, dan juga mengasah basis kultivasinya sendiri. Hanya dalam 20 tahun, Sun Qingsui, dengan citra kebencian terhadap kejahatan, ditambah dengan citra yang indah dan mengharukan, berhasil memenangkan nama peri salju menari di antara para pembudidaya. Apakah itu Sekte Awan Biru sendiri atau sekte luar, tidak diketahui berapa banyak talenta muda yang ingin berteman dengan peri salju menari, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Namun, Sun Qingsui tampaknya tidak tertarik sama sekali dan menolak semuanya. Reputasi yang indah ditambah dengan pembicaraan yang terus terang membuat banyak orang diam-diam menaklukkan peri salju menari sebagai tujuan mereka. Ada juga beberapa murid di dalam Sekte Awan Biru yang memahami hubungan antara Yang Chen dan Sun Qingsui, dan secara samar-samar mengungkapkan banyak hal. Begitu berita itu menyebar, banyak orang yang sangat membenci Yang Chen. Tidaklah cukup memiliki peri plum dingin si Sanshan, dan dia bahkan ingin menduduki peri salju menari. Ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditoleransi. Yang Chen pun berhasil dibenci oleh para pengagum si Sanshan, dan ditambah lagi para pengagum Sun Qingsui. Setelah pengalaman Sun Qingsui di luar selama lebih dari 20 tahun, dia kembali ke sekte dan mulai mundur, menyerang tahap Jidan sepenuhnya. Dengan kayu abadi yang diberikan Yang Chen padanya dan kayu musim semi abadi dari anggur abadi, Jidan hampir bisa dikatakan sebagai hal yang pasti. Menurut pemahaman penatua Hua tentang budidaya Sun Qingsui juga harus mampu memadatkan dan dalam tahun ini. Kebetulan Yang Chen datang saat ini, menunjukkan bahwa Yang Chen juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang budidaya Sun Qingsui. Belum lagi keakuratan penilaian Yang Chen terhadap kultivasi Sun Qingsui, pemikiran tentang Sun Qingsui saja sudah layak untuk kebahagiaan Hua Wanting. Bagi Yang Chen, penatua Hua semakin puas. Satu-satunya masalah adalah Yang Chen masih memiliki keterlibatan dengan si Sanshan. Dia mendengar bahwa dia juga memiliki hubungan dengan seorang murid perempuan Istana Chunyang, dan bahkan sangat mementingkan tuannya sendiri. Tidak dapat memperlakukan Sun Qingsui secara eksklusif, penatua Hua masih memiliki beberapa keluhan terhadap muridnya. Namun, penatua Hua juga memahami bahwa latar belakang si Sanshan adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh Yang Chen. Dan bakat Yang Chen dalam alkimia juga menentukan bahwa sekte akan menang penuh semangat atas Yang Chen. Dia hanya bisa menganiaya muridnya sendiri. Faktanya,
Sekarang Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau telah menerima kompromi seperti itu. Premisnya adalah Yang Chen dapat memiliki kesan yang baik terhadap sekte mereka sendiri. Alkemis senior selalu banyak diminati di dunia kultivasi. Inilah kenyataannya. Yang mengejutkan Yang Chen adalah dia awalnya hanya ingin mengunjungi Sun Kingsway, tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk datang ke tempat Penatua Hua. Master Sekte Lu dari Sekte Awan Biru sebenarnya datang ke sini, dan datang untuk mencari Yang Chen. Chapter 627. Saya telah melihat Sekte Master Lu. Saya telah melihat Penatua Si. Ketika LV Zeng tiba, Yang Chen, tentu saja, memberikan penghormatan. Master Sekte Lu yang mendampingi adalah Master Balai Penegakan Hukum dari Sekte Awan Biru, Penatua Si Yanhe dari tingkat Dacheng. Kamu tidak harus bersikap sopan. Master Sekte Lu menghadapi Yang Chen, terlihat sangat santai, dan selalu tersenyum. Jika ini terlihat di mata para kultivator yang mengetahui prestise Master Sekte Lu yang termasyur, mereka pasti akan terkejut. Kapan Master Sekte Lu, yang hampir setenar dewa jahat, memperlakukan generasi muda junior dengan sangat baik? Di sisi ini, Master Sekte Lu dan Penatua Si baru saja duduk sesuai dengan identitas mereka. Penatua Si segera bertanya kepada Yang Chen, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Tolong beri pencerahan padaku, Tetua Si. Yang Chen berkata dengan hormat. Si Yanhe selalu memiliki temperamen yang berapi-api, dan dia telah lama bertanggung jawab di Balai Penegakan Hukum. Kebiasaannya berbicara terus terang, Yang Chen tidak terkejut. Terakhir kali penguasa Tantai dari Pulau Abadi Giok Hijau pergi ke Sekte Awan Biru, sepertinya dia mencapai kesepakatan dengan Istana Cunyang. Apakah kamu ingin menggunakan pil hati dalam yang mempertanyakan sebagai ganti benih api? Si Yanhe tidak bertele-tele, dan langsung bertanya, apakah ada hal seperti itu? Ya, di hadapan Master Sekte Lu dan dua tetua tahap Dacheng, Yang Chen tidak menyangkalnya, dan langsung menjawab dengan tegas. Jawaban Yang Chen, Master Sekte Lu dan Penatua Hua di sisi berlawanan tidak terlalu terkejut. Pada titik ini, Yang Chen juga memahami apa yang sedang terjadi, jadi tidak ada rencana untuk menyembunyikannya sama sekali. Meskipun kata-kata si Yanhe digunakan, dan nadanya juga merupakan rasa ingin tahu, tetapi Yang Chen tahu bahwa jika mereka tidak yakin tentang hal semacam ini, bagaimana mereka bisa membiarkan Penatua Si menanyakannya. Menggenggam angin bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang master panggung Dacheng. Namun, saya tidak akan menggunakan pil mempertanyakan hati batin untuk menukar benih api. Setelah Yang Chen menjawab, dia segera menambahkan, bahan obat disediakan oleh perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau. Junior generasi muda ini baru saja menyempurnakannya. Benih api ini adalah salah satu hadiah dari junior generasi muda ini. Apakah gadis itu, si Sanshan, mendapatkan ramuan obat itu ketika dia bepergian bersamamu? Penatua Hua sepertinya mengetahui banyak informasi orang dalam ketika dia bertanya dengan cara yang menyenangkan. Ya, Yang Chen juga tidak menyembunyikannya, dan masih menjawab dengan tegas, perjalanan itu beruntung, saya menemukan ramuan berusia 10.000 tahun, cukup untuk menyempurnakan pil hati yang mempertanyakan. Pada saat itu, junior dan perisi ini masing-masing mengambil setengahnya. Petik 2. Gadis kecil si cukup beruntung. Si Yanhe tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam saat dia mendengarkan. Namun, dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, Yang Chen telah bepergian dengan Sun Kingsway sebelumnya, dan mereka juga mendapatkan banyak hal. 15 mayat belalang sembah di tahap puncak Yuanying, kecuali 3 yang dipenggal, 12 lainnya semuanya utuh. Bahkan Istana Cunyang berhasil menyempurnakan boneka, Sekte Awan Biru tidak kekurangan ahli seperti itu. Nilai dari 12 master tahap Yuanying tidak akan pernah lebih rendah dari ramuan berusia 10.000 tahun itu. Namun, secara relatif, Sekte Awan Biru memiliki 12 boneka panggung Yuanying lagi, tetapi kekuatan seluruh sekte tidak sejelas peningkatan di Istana Cunyang. Dalam hal potensi pengembangan, ramuan berusia 10.000 tahun yang dapat digunakan untuk menyempurnakan pil jantung yang mempertanyakan itu lebih menarik. Yang Chen telah berjanji untuk menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan. Green Jade Immortal Island bisa mendapatkan setidaknya 20 dari mereka, mungkin mereka bisa menambahkan setidaknya 20 master panggung Dacheng. Ini adalah masalah kebajikan dan kebijaksanaan. Jika tidak ada pil jantung batin yang dipertanyakan, ramuan 10.000 tahun ini paling banyak bisa menciptakan beberapa master tahap Yuanying. Omong-omong, Sekte Awan Biru memiliki keuntungan lebih besar. Tapi karena ada pil jantung yang mempertanyakan, sepertinya menjadi sedikit berbeda. Jika Sekte Awan Biru saya dapat menemukan bahan obat untuk menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu memperbaikinya. Setelah Penatua Si dan Penatua Hua bertanya satu persatu, Master Sekte Lu akhirnya menanyakan pertanyaan tersebut. Master Sekte Lu, bersama dengan Penatua Hua dan Penatua Si, ketiganya hampir dapat dikatakan mampu memonopoli salah satu sudut dunia kultivasi. Jika kekuatan sekte dihitung, mereka pasti dapat menempati setidaknya 1/10 dari kekuatan sekte Dao. Tetapi pada saat ini, ketiga pendahulunya sedang melihat Yang Chen, menunggu jawaban Yang Chen. Tidak mungkin, sekarang tidak ada orang lain yang bisa memperbaiki pil hati batin yang mempertanyakan kecuali Yang Chen. Entah itu Sekte Awan Biru, Pulau Abadi Giok Hijau, atau bahkan Sekte Taitian dan Sekte Lima Elemen, mereka semua mencoba mencari cara untuk menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan. Namun sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat memecahkan misteri pemurnian pil hati batin yang mempertanyakan.
Yang Chen, Master Alkemis, adalah unik saat ini. Tidak ada seorang pun yang mampu menggantikan posisi Yang Chen. Bahkan jika Yang Chen masih dalam tahap awal Jidan, siapapun dapat dengan mudah membunuh Yang Chen. Tentu saja, inilah yang mereka pikirkan. Tentu saja, junior ini tidak punya masalah. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, tetapi dia masih tidak melupakan sektenya sendiri dan mengingatkan, tetapi para pendahulu masih harus meminta pendapat dari Master Sekte saya. Junior ini, sebagai murid Istana Cunyang, tidak bisa lupakan ini. Ini untuk membuat kesepakatan lagi antara Sekte Awan Biru dan Istana Cunyang. Tetapi apakah itu Master Sekte Lu atau Penatua Hua atau Penatua Si, mereka tidak berpikir bahwa Yang Chen telah berbuat terlalu banyak. Ingatlah selalu untuk meminta manfaat bagi sekte mereka sendiri, ini adalah tugas seorang murid sekte. Murid seperti itu, mereka benar-benar tidak tahu anjing macam apa yang beruntung bisa ditemukan oleh Istana Cunyang. Dikatakan bahwa Chu Heng, pengkhianat Istana Cunyang, selalu merasa tidak puas dengan Yang Chen dan menindasnya, dan tidak pernah cukup mengajar Yang Chen. Semua pengetahuan Yang Chen dipelajari sendiri. Jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya, jika Sekte Awan Biru mampu membawa Yang Chen ke dalam sekte selangkah lebih maju, bukankah banyak dari manfaat besar ini akan menjadi milik Sekte Awan Biru? Sayangnya uang sulit dibeli. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, diperkirakan Yang Chen dan Sekte Awan Biru tidak akan bernasib seperti ini. Apakah kamu masih menginginkan benih api? Penatua Hua bertanya lagi untuk mengkonfirmasi permintaan Yang Chen. Saya ingin benih api. Yang Chen mengangguk dengan berat dan menambahkan, benih api kelas 3, 4, dan 5, saya tidak ingin benih api yang sudah dimiliki generasi muda junior ini. Permintaan ini sangat normal. Sejauh yang diketahui oleh Sekte Awan Biru, Pulau Abadi Giok Hijau juga memiliki kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa Yang Chen tidak memihak kedua pihak. Pada titik ini, kedua belah pihak pada dasarnya telah selesai. Namun, sekte tersebut masih perlu berdiskusi dengan Sekte Awan Biru dan Istana Cunyang. Bukan itu yang bisa diputuskan oleh Yang Chen sekarang. Setelah urusan selesai, kedua belah pihak pun santai. Penatua Hua mulai bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang Chen, kekuatan roh atribut kayu Anda sangat murni, tapi apa alasannya? Sebagai master tahap daceng atribut kayu, Yang Chen memiliki aura esensi sejati kayu pertama yang murni. Bagaimana mungkin Penatua Hua tidak merasakannya? Hanya saja mereka pernah membicarakan bisnis sebelumnya dan tidak ada waktu untuk membicarakan hal ini. Sekarang Penatua Hua akhirnya bertanya. Ketika Penatua Hua menyebutkan hal ini, bahkan Master Sekte Lu dan Penatua Si mulai penasaran. Mereka ingat dengan jelas bahwa Yang Chen adalah seorang penggarap atribut api. Bagaimana mungkin ada kekuatan roh atribut kayu yang kuat di tubuhnya sekarang? Chapter 628. Untuk mempelajari teknik pengendalian api, generasi muda junior ini sengaja mengacu pada cara budidaya beberapa departemen lain. Ada yang sederhana, generasi muda junior ini sengaja mengolahnya dan merasakannya sendiri. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, saya baru saja mendapatkan senjata ajaib kayu. Secara kebetulan, kekuatan spiritual diserap, dan kemudian menjadi seperti ini. Sebenarnya, Yang Chen tidak berbohong, tetapi ada beberapa hal yang tidak jelas. Perbuatan Yang Chen sebagai murid di Villa Yexiu, ribuan murid dan pelayan, tidak mungkin semua orang menjaga rahasia seperti kepala istana. Secara alami, bisa juga menyebar keluar. Senjata ajaib kayu adalah yang paling tidak bisa diandalkan. Namun, jika dia benar-benar mengeluarkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, senjata sihir kayu macam apa yang tidak cukup bagus? Penjelasannya hanya bisa dijelaskan sampai saat ini. Yang Chen tidak akan memberitahu orang-orang dari Sekte Awan Biru bahwa dia memiliki atribut akar roh pasca kelahiran yang lengkap, dan bahwa dia bermaksud untuk membentuk jiwa yang baru lahir dengan semua atribut, bukan. Secara alami, 3 senior dari Sekte Awan Biru tidak dapat memahaminya dan bertanya metode budidaya apa yang telah dikembangkan Yang Chen dan jenis senjata ajaib apa yang telah dia peroleh, bukan. Itu bukan disebut kepedulian terhadap generasi muda atau rasa ingin tahu, melainkan pengakuan yang dipaksakan. Atas penjelasan Yang Chen, Penatua Hua juga merasa puas untuk saat ini. Setidaknya Yang Chen tidak menyembunyikan terlalu banyak darinya, dan bahkan memberitahunya tentang berbagai metode kultivasi yang telah dia kembangkan. Faktanya, Penatua Hua telah mengetahui melalui Sun Kingsway bahwa kekuatan spiritual atribut kayu Yang Chen adalah murni dan dia telah mencapai tahap pendirian yayasan. Sebenarnya pertanyaan ini murni karena rasa penasaran. Beberapa anggota senior Sekte Awan Biru peduli dengan kemampuan alkimia Yang Chen. Selama dia bisa memurnikan pil obat tingkat tinggi dan bisa menyempurnakan pil hati dalam yang mempertanyakan, mereka tidak terlalu peduli dengan hal-hal lain. Bagaimanapun, Yang Chen bukanlah anggota sekte mereka. Sekalipun mereka optimis terhadap pemuda ini, tidak perlu memperhatikan setiap detailnya. Di sisi lain, Yang Chen memikirkan metode kultivasi karena pertanyaan Penatua Hua. Seni rahasia sejati logam ke-8 diperoleh Yang Chen dari Sekte Awan Biru dalam slip giok yang mencatat sebuah cerita. Saat itu, Wan Qian pasti memberikan salinannya, bukan aslinya. Dokumen asli pasti masih ada di perpustakaan Blue Cloud Sect. Setelah beberapa dekade, akan ada murid-murid Sekte Awan Biru yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, namun mereka akan menemukan bagian teknik ini dari perpustakaan dan memberikan kontribusi yang besar. Sejak saat itu, Sekte Awan Biru juga memiliki seni sejati logam ke-8, metode budidaya aslinya.
hampir mustahil untuk menghancurkan salinan asli dari perpustakaan Blue Cloud Sect. Karena dia tidak dapat mencegah Sekte Awan Biru menemukan teknik ini dan memperkuat sekte, mengapa Yang Chen tidak mendorong perahu mengikuti arus? Karena masalah ini akan diketahui oleh seorang murid yang tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, Yang Chen berpikir akan lebih baik untuk mengemukakannya sendiri dan memberikan bantuan besar kepada Sekte Awan Biru. Mungkin bantuan ini juga bisa ditukar dengan keuntungan yang tidak terduga. Untuk bantuan semacam ini, Yang Chen selalu tidak keberatan, semakin banyak semakin baik. Terakhir kali dia menyelamatkan Penatua Hua dari jeratan Blood Demon Fin adalah salah satunya, dan kali ini seni sejati logam ke-8 adalah yang lainnya. Setelah memahami ini, pikiran Yang Chen tiba-tiba memunculkan beberapa kata lagi. Bagaimanapun, itu hanya untuk membiarkan Sekte Awan Biru mendapatkan seni sejati logam ke-8 selama beberapa dekade sebelumnya. Itu tidak bisa mengubah apapun, tapi itu bisa memberi dirinya bantuan besar dari Sekte Awan Biru. Yang Chen pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Kerja sama telah diselesaikan. Awalnya, Master Sekte Lu dan Penatua Si berencana untuk pergi setelah beberapa kata salam, tetapi Yang Chen memiliki ide ini. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Ia langsung berkata, beberapa senior, generasi muda junior ini menemukan satu hal, dan saya ingin meminta para senior untuk menyelidikinya. Mendengarkan Yang Chen, Master Sekte Lu dan Penatua Si, tentu saja, tidak dapat mengabaikannya dan segera pergi. Penatua Si adalah orang yang lugas dan langsung bertanya, ada apa? Wajah Yang Chen menunjukkan ekspresi ragu-ragu, namun pada akhirnya, dia tetap berkata, ini adalah salah satu buku yang ditukarkan junior generasi muda ini dari Sekte Awan Biru terakhir kali. Saya juga meminta Master Sekte Lu untuk menemukan potongan batu giok ini, menyelinap dari perpustakaan sekte. Junior generasi muda ini ingin mengatakan sesuatu. Saat dia mengatakan ini, Yang Chen menyerahkan potongan batu giok yang ada di tangannya. Sekte Master Lu sangat bingung saat menerimanya. Kesadaran spiritualnya baru saja memindainya, dan dia segera mengetahui isinya. Sebuah novel dengan jutaan kata, Master Sekte Lu, tentu saja tidak bisa membacanya kata demi kata. Dia hanya memindai bagian awal secara kasar, melihat judulnya, dan kemudian menyerahkannya kepada Penatua Si Yanhe. Penatua Si mengambilnya, memindainya dengan kesadaran spiritualnya, dan segera mengerutkan kening, Martial Arts Universe. Apa artinya ini? Setelah menanyakan kalimat ini, dia langsung menyerahkan slip giok itu kepada Penatua Hua di sebelahnya. Hua Wanting mengambilnya, dan juga memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Dia langsung tertawa, buku ini sebenarnya berjudul Martial Arts Universe, hehe. Dia mendongak dan menatap Yang Chen. Dia juga sangat bingung dan bertanya, mari kita lihat buku ini. Generasi muda junior ini punya penemuan penting. Yang Chen terlihat serius, dan dia tidak punya niat bercanda sedikitpun. Dia hanya bersikeras atas permintaannya, saya juga meminta para senior untuk membawa versi asli dari slip giok ini, agar kita bisa membandingkannya. Melihat Yang Chen sangat serius, Master Sekte Lu dan dua lainnya saling memandang. Setelah saling memandang, Master Sekte Lu memutuskan untuk mempercayai kata-kata Yang Chen dan mengangguk kepada Penatua Si. Penatua Si langsung pergi ke pintu dan memerintahkan seorang murid untuk pergi ke perpustakaan dan membawa slip giok dari Martial Arts Universe. Murid itu akan segera melakukannya, tetapi Penatua Si memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Bagaimanapun, para murid tidak aman. Begitu ada masalah, sulit untuk mengatakannya. Alasan mengapa dia memperlakukannya dengan sungguh-sungguh adalah karena Yang Chen. Terakhir kali Yang Chen dan Sun Kingsway pergi menjelajahi pesawat rahasia, isi kunci pesawat rahasia dipelajari oleh Yang Chen dari beberapa buku lain-lain, dan itu sama seperti ketika si Sanshan pergi mencari esensi darah Howling. Anjing surgawi. Meskipun Master Sekte Lu dan yang lainnya tidak tahu apa yang dicari Yang Chen dan si Sanshan, mereka juga mendengar bahwa Yang Chen menemukan petunjuk dari berbagai buku, jadi mereka setuju untuk pergi bersama. Ada dua hal sebelum dan sesudah, cukup untuk membuat semua orang tertarik pada berbagai buku yang sangat dipedulikan oleh Yang Chen. Namun, hanya ada satu potongan batu giok, baik Master Sekte Lu atau Penatua Hua melihatnya. Isi jutaan kata, meskipun dipindai dengan kesadaran spiritual, tidak dapat dibaca sekaligus. Kata-kata ini dibuat agar para penggarap menghabiskan waktu. Jika kesadaran spiritual menguasai semuanya, lalu apa gunanya? Anda harus membacanya kata demi kata, ini luar biasa. Masalahnya adalah tingkat cerita ini sangat buruk sehingga orang-orang bahkan tidak mempunyai keinginan untuk membacanya. Penatua Hua baru saja membaca bagian awal dan hampir tidak dapat membacanya lagi. Tapi dia tidak mengatakannya dengan jelas, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia hanya menghormati Master Sekte, dan menyerahkan slip giok itu kembali kepada Master Sekte Lu, sehingga Master Sekte Lu dapat melihatnya terlebih dahulu. Sekte Master Lu juga merasakan hal yang sama. Dia hanya melihat sedikit, dan dia merasa itu tidak masuk akal, dan ada perasaan bahwa dia tidak bisa membacanya lagi. Tapi ini adalah desakan Yang Chen, dan dia hanya bisa gigit jari dan melihat ke bawah. Chapter 629. Di antara orang-orang yang hadir, termasuk Yang Chen, pada saat ini, mereka sangat ingin Penatua Si kembali. Setidaknya Master Sekte Lu tidak mampu menanggung alur cerita yang tidak masuk akal, teks yang kikuk, dan pengucapan yang canggung. Bahkan jika dia melihat satu kata lagi, itu adalah siksaan yang tidak terlihat.
Tetapi ketika Penatuasi pergi, sepertinya dia menghilang dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Sekte Master Lu hanya bisa menahan ketidaknyamanan dan terus membaca. Dia ingin melihat apa yang ada di dalamnya yang membuat Yang Chen dengan sungguh-sungguh mengatakannya di depan Master Sekte Awan Biru dan dua tetua panggung Dacheng. Namun, dari sudut pandang lain, Master Sekte Lu dan Penatua Hua berharap Penatuasi akan kembali sedikit lebih lambat. Mungkin sebelum dia kembali, Master Sekte Lu dapat menemukan beberapa petunjuk di dalamnya. Sekarang Yang Chen telah memberikan petunjuk yang begitu jelas bahwa rahasia yang dia temukan ada di buku ini. Jika Master Sekte Lu tidak dapat segera menemukannya, bukankah Master Sekte Lu terlalu tidak kompeten? Ini bukan hanya masalah bagi Master Sekte Lu saja, tapi ini tentang wajah Sekte Awan Biru. Perlu diketahui bahwa slip giok ini ditukarkan oleh Yang Chen dari Sekte Awan Biru. Hal-hal di dalamnya ditemukan oleh Yang Chen, tetapi orang-orang dari Sekte Awan Biru tidak menemukannya. Ini hanya dapat menjelaskan satu hal, yaitu, tidak ada seorang pun di Sekte Awan Biru yang dapat mengenali barang tersebut. Jika ada rumor seperti itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Sekte Awan Biru. Slip giok yang ditempatkan di sekte mereka sendiri untuk dibaca orang berisi harta karun. Orang-orang mereka sendiri tidak dapat menemukannya dan mereka tidak memberikan perhatian yang cukup terhadapnya. Sebaliknya, hal itu ditemukan oleh orang luar. Di masa depan, jika Sekte Awan Biru ingin merekrut murid, beberapa orang mungkin akan ragu. Oleh karena itu, tidak peduli betapa tidak nyamannya, Master Sekte Lu hanya bisa gigit jari dan berharap dapat menemukan apa yang ditemukan Yang Chen sebelum Penatuasi kembali. Namun seringkali terdapat kesenjangan yang sangat besar antara kenyataan dan cita-cita. Bahkan Master Sekte Lu di tahap akhir Yuanying, setelah 2 jam, setelah bersikeras membaca ratusan ribu kata dengan kecepatan tercepat, dia masih tidak dapat menemukan apa yang ada di dalamnya yang membuat Yang Chen dengan sungguh-sungguh menyebutkannya di depannya, dan dua tetua panggung Dacheng. Saat ini, Penatuasi sudah bergegas kembali dari perpustakaan. Ketika Penatuasi masuk, dia tidak terlihat terlalu baik. Ada dua alasan mengapa ekspresi wanita tua itu tidak sedap dipandang. Alasan pertama adalah mencari slip giok buku cerita dengan judul, Semesta Seni Bela Diri. Slip giok ini adalah salah satu dari sekian banyak buku lain di Sekte Awan Biru, dan ada ratusan ribu atau bahkan jutaan slip giok semacam itu di Sekte Awan Biru. Bahkan Penatuasi harus mengerahkan semua murid yang bertugas di Menara Kompendium untuk mencari di seluruh area selama lebih dari 2 jam sebelum dia dapat menemukan satu bagian pun. Ini masih soal melihat judulnya saja. Jika dia memeriksa isinya, dia benar-benar tidak tahu kapan dia bisa menemukannya. Untungnya, hanya ada satu bagian dengan judul yang sama, dan buku-buku di Menara Kompendium semuanya merupakan salinan asli. Setelah Penatuasi memastikannya, dia mengambilnya. Alasan kedua pada dasarnya sama dengan Sekte Master Lu. Penatuasi bermaksud untuk menunda sebentar di jalan, membaca isinya dengan cermat, untuk menemukan apa yang ditemukan Yang Chen, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan oleh Master Sekte Lu sebelumnya tidak terjadi. Namun, ketika dia membacanya dengan cermat, Penatuasi sangat marah hingga dia hampir marah. Ini juga disebut buku cerita. Beraninya ini disebut buku cerita. Bukan karena Penatuasi belum membaca novel buku cerita, tapi setidaknya isi di dalamnya masih bisa dibaca. Namun, buku berjudul Universe of Martial Arts ini ternyata janggal dan bias, serta isinya juga tidak masuk akal dan sulit untuk dilihat. Setelah hanya membaca lebih dari 100.000 kata, Penatuasi sudah agak tak tertahankan. Ini masih merupakan kecepatan membaca tercepat. Jika digantikan dengan pembacaan yang cermat dan perenungan kata demi kata, Penatuasi memperkirakan bahwa dengan tataran pikiran Dachengnya, dia akan langsung dibuang. Tak tertahankan untuk dilihat secara khusus digunakan untuk menggambarkan hal semacam ini. Hanya membaca ini sebentar, butuh lebih dari setengah jam. Penatuasi juga mengerti bahwa dia tidak bisa berlarut-larut terlalu lama. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa membawa slip giok asli kepada Penatua Hua. Master Sekte Lu mendapatkan teks asli dari slip giok dan menyerahkan salinan Yang Chen kepada Yang Chen. Dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya dan harus mengakui bahwa jika ada penemuan, itu berkat Yang Chen. Bahkan jika hal semacam ini selalu ada di tangannya, diperkirakan Master Sekte Lu tidak akan tertarik untuk melihatnya lebih jauh, dia benar-benar tidak tahan. Yang Chen, apa yang kamu temukan? Kamu bisa membicarakannya. Sekarang situasi ini telah diketahui, Master Sekte Lu harus menghadapi Yang Chen dan membiarkan dia menunjukkan masalah yang dia temukan. Meskipun Yang Chen telah memberi isyarat dengan sangat jelas, selama semua orang membacanya dengan cermat, diperkirakan masalah apapun akan terlihat jelas dalam sekejap. Paling-paling, itu akan memakan waktu dan membuat orang yang membaca tidak nyaman. Namun, sebagai ahli senior, Yang Chen telah mengusulkan agar dia menemukan masalahnya dan juga berjanji untuk menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan untuk sekte tersebut. Jadi apakah itu Master Sekte Lu, Penatua Hua, atau Penatuasi, mereka tidak boleh berkulit tebal dan menolak mengakui penemuan Yang Chen. Biarkan Yang Chen langsung menunjukkannya, tetapi mereka akan berhutang budi pada Yang Chen dalam masalah ini. Ceritanya sangat panjang, tapi untungnya, masih ada beberapa bab yang harus diikuti. Yang Chen tersenyum dan tidak terlalu memuji. Dia hanya dengan santai memindainya dengan kesadaran spiritualnya, dan kemudian menunjukkan, senior dapat melihat isi dari 4.639 bab rendah. Bahkan jika ada bab yang harus diikuti,
Master Sekte Lu, untuk menemukan posisi bab bawah 4639, dibutuhkan hampir setengah dupa waktu untuk menemukannya. Yang Chen mendorongnya untuk melihat isi bab ini, dan Master Sekte Lu langsung memindainya. Jumlah kata dalam bab ini tidak banyak, yakni sekitar 2 atau 3 ribu kata. Sebentar lagi, Master Sekte Lu selesai membacanya dan mengingatnya dalam pikirannya dalam waktu singkat. Dia menyerahkan slip giok itu kepada Penatua Si. Penatua Si dan Penatua Hua terus bergantian melihat, tetapi Master Sekte Lu mengingat isi bab ini. Dia bingung, sepertinya tidak ada kata-kata yang terlalu mencolok. Seperti biasa, itu tidak jelas dan sulit dimengerti. Apalagi penulis bab ini sebenarnya mengarang cara budidaya yang tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Setelah berpikir sejenak, Master Sekte Lu tidak mengerti apa yang ada di dalamnya yang patut mendapat perhatian Yang Chen. Pada saat ini, bahkan Penatua Si dan Penatua Hua telah membaca isinya. Setelah membacanya, mereka semua bingung dan bingung, sama seperti Master Sekte Lu. Yang Chen, mungkinkah tempat orang ini berlatih dijelaskan di dalamnya, apa artinya? Memikirkannya, Master Sekte Lu hanya bisa memikirkan kemungkinan ini dan bertanya dengan ragu-ragu. Chapter 630. Tempat latihan. Yang Chen tercengang. Memang ada tempat latihan di chapter ini, tapi itu memang tempat fiktif di cerita. Itu bukanlah fokus yang Yang Chen ingin mereka lihat. Master Sekte, dua tetua, jungkir balikan metode budidaya dan renungkan isinya. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan menyangkal dugaan Master Sekte itu. Pada saat ini, Yang Chen tidak lagi membuat mereka terus menebak-nebak, dan lebih langsung memberi isyarat. Dulu Yang Chen mengetahuinya, jadi dari awal dia mencarinya secara langsung. Artikel sebelumnya tidak menjelaskannya secara detail. Meski begitu, Yang Chen menemukan metode kultivasi ini setelah menanggung siksaan jutaan kata pertama. Seni rahasia sejati logam ke-8 adalah metode budidaya kuno. Uraian tentang cara penanaman pada zaman dahulu sedikit berbeda dengan tata bahasa dan kosa-kata modern. Itu bahkan lebih tidak masuk akal. Master Sekte Lu dan kedua tetua tidak memikirkan kemungkinan seperti itu pada awalnya, tetapi hanya merenungkan kata-kata dan artinya. Jika mereka dapat melihat secara langsung arti dari metode kultivasi terbalik, maka mereka dapat dikatakan sebagai orang yang tekun. Namun, dari awal petunjuk Yang Chen, beberapa senior memikirkan tentang petualangan Yang Chen sebelumnya dengan Sun Qingsui dan Si Sanshan, jadi mereka secara naluriah memusatkan perhatian mereka pada lokasi, dan tidak memikirkan metode budidaya sama sekali. Dengan petunjuk Yang Chen, mereka bertiga mulai merenung. Isi bab pendek yang terdiri dari beberapa ribu kata, mereka bertiga telah mengingatnya di dalam hati. Cara budidayanya hanya beberapa ratus kata, meski sangat sulit diucapkan, mereka bertiga sudah hafal. Setelah dipikir-pikir, bahkan tanpa dipikir-pikir, langsung menjadi lancar, dan tidak sulit lagi untuk dipahami. Sejenak wajah ketiga orang itu menjadi serius, rupanya mereka telah menemukan keajaiban metode kultivasi. Ini adalah, Master Sekte Lu adalah Master Sekte. Meskipun statusnya sangat tinggi, basis budidayanya tidak setinggi dua tetua Dacheng. Secara alami, dalam menilai metode kultivasi semacam ini, dia tidak seakurat kedua tetua tersebut. Dalam kata-kata Master Sekte Lu, masih ada nada tidak percaya, apakah ini? Seni rahasia sejati metal ke-8. Penatua Si memiliki basis budidaya tertinggi di antara ketiganya dan paling yakin. Meskipun dia adalah seorang akar roh bumi, hal itu tidak menghalangi pemahamannya tentang teknik roh logam. Promosi Penatua Hua ke tahap Dacheng tidak sekuat Penatua Si, dan untuk waktu yang lama, dia bertarung dengan pohon anggur iblis darah. Dalam hal pengetahuan, ada sedikit kesenjangan dengan Penatua Si. Namun, Penatua Hua juga menemukan kekuatan teknik budidaya ini. Ternyata itu adalah teknik budidaya yang langsung menggunakan esensi sejati logam ke-8 yang paling orisinal. Seharusnya itu, seni rahasia sejati logam ke-8, tidak mungkin salah. Dengan penegasan dari Penatua Si, ditambah dengan spekulasi dari Master Sekte Lu, Penatua Hua juga sangat percaya diri dengan metode kultivasi ini. Namun, alasan terpenting mengapa Penatua Hua begitu yakin datang dari Yang Chen. Karena Yang Chen mengingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan pernah menggunakan barang palsu untuk menipu mereka. Terlebih lagi, ini adalah salinan asli perpustakaan tersebut. Tidak mungkin Yang Chen memalsukannya. Master Sekte Lu sekarang akhirnya mengerti mengapa Yang Chen menyuruh mereka pergi ke salinan asli perpustakaan. Itu untuk membuktikan bahwa dia tidak merusaknya. Bahkan dengan kondisi pikiran kedua Master Panggung Dacheng, dalam menghadapi seni rahasia sejati logam ke-8, mereka masih tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Bahkan jika tidak satupun dari mereka bertiga memiliki akar roh atribut logam, sebagai Master Sekte dan tetua dari Sekte Awan Biru, mereka pasti akan mendukung hal baik semacam ini yang akan membawa manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi Sekte Awan Biru. Kejutan ketiga senior itu hanya dalam waktu singkat, dan mereka segera pulih normal. Namun, ketika mereka melihat Yang Chen lagi, ada lebih banyak hal di mata ketiga orang itu. Seorang junior di tahap Jidan, jika Anda menghitung waktu ketika dia mengambil slip giok ini, dia baru berada di tahap awal tahap fondasi. Tanpa diduga, dia memiliki penglihatan yang bagus, wawasan yang kuat, dia dapat menemukan metode kultivasi yang luar biasa dari jutaan kata-kata yang membosankan dan bahkan menyiksa mental, dan dia juga memikirkannya pada waktu yang tepat. Kesabaran mengejutkan macam apa yang dia miliki hingga bisa melakukan ini.
Ketiga senior tersebut telah melihat ini, namun tidak satupun dari mereka yang membaca lebih dari 1 juta kata. Jika bukan karena pengingat Yang Chen sebelumnya, bahkan jika kata-kata ini ada di depan mereka, mereka paling banyak akan melihat 30 hingga 50 ribu kata, dan kemudian mereka pasti akan membuangnya sejauh yang mereka bisa. Bagaimana mereka bisa menyadari bahwa setelah jutaan kata, akan ada harta karun yang tersembunyi? Kekaguman, keterkejutan, rasa syukur, penyesalan, banyak emosi kompleks yang saling terkait, begitulah suasana hati ketiga senior itu sekarang. Ketika ketiga orang itu melihat ke arah Yang Chen, seolah-olah mereka sedang melihat monster kecil. Tidak mungkin untuk tidak menganggap Yang Chen sebagai monster. Dia baru berada di tahap dasar, namun dia bisa menyempurnakan pil nutrisi esensi macan hitam, pil penenang macan hitam, pil mempertanyakan hati batin, dan pil perebutan surga yang digunakan oleh Master Panggung Dacheng. Apa jadinya ini kalau bukan pelaku kejahatan? Kultivator mana yang akan mengolah kelima elemen metode budidaya, dan bahkan karena senjata ajaib yang tidak disengaja, dia juga mengembangkan kekuatan spiritual utamanya menjadi atribut kayu yang bukan akar roh api miliknya. Apa jadinya jika bukan pelaku kejahatan? Kultivator biasa, siapa yang bisa menahan jutaan kata dalam buku yang sangat buruk, dan masih bersikeras membacanya kata demi kata dan menemukan seni rahasia sejati logam ke-8 darinya? Apa jadinya jika bukan pelaku kejahatan? Jika Yang Chen adalah murid dari Sekte Awan Biru, seberapa baguskah itu? Penyesalan seperti itu terlintas di hati Sekte Master Lu. Harus diketahui bahwa Sun Qingsui dan Yang Chen saling mengenal saat itu. Jika Sun Qingsui lebih dihargai di Sekte pada saat itu, mungkin dengan karakternya yang bersyukur, dia akan mencari Yang Chen pada saat itu dan kemudian menarik Yang Chen ke dalam Sekte Awan Biru. Jika itu masalahnya, bukankah Yang Chen akan menjadi murid Sekte Awan Biru, dan tidak peduli pil obat apa itu adalah pil obat dari Sekte Awan Biru. Tidak peduli berapa banyak pesawat rahasia yang ditemukan Yang Chen, itu adalah keuntungan dari Sekte Awan Biru. Itu semua salah Wan Qian. Untuk menekan Sun Qingsui dan memberi jalan bagi cucunya sendiri, Zhu Yanchun, dia tidak ragu-ragu mengirim Sun Qingsui ke Zhou Sulan yang paling biasa-biasa saja. Dia bahkan memberi Sun Qingsui seni bela diri yang telah dirusak, sehingga Sun Qingsui tidak bisa menonjol lebih awal dan menarik perhatian semua orang. Kini Wan Qian dan 6 muridnya telah hilang selama beberapa dekade. Ketika mereka kembali, mereka harus menghukum Wan Qian atas kejahatan membunuh sesama muridnya. Bahkan jika dia adalah tetua sekte, dia tidak bisa dimaafkan begitu saja. Pikiran seperti itu hanya terlintas begitu saja, dan Master Sekte Lu dengan cepat memusatkan pikirannya pada saat ini. Seni rahasia sejati logam ke-8 ini ditemukan oleh Yang Chen. Jika Yang Chen tidak mengatakannya, diperkirakan tidak akan ada yang tahu bahwa metode kultivasi penting seperti itu akan disembunyikan di dalam buku busuk tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana memberi penghargaan pada Yang Chen sekarang. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Zadim terus berkembang pesat.